Bismillahirrahmanirrahim. Kisah subuh Assalamualaikum. bersama orang soleh episode 7 bisa dimulai. Silakan Bapak admin untuk admit all. Oh, posisinya aku pakai laptop ya. Di mute Pak Rosidin. Kepada Ibu pembawa acara dipersilahkan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi, Pagi Bu. pagi, 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 pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat, sehat, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hadir, Berarti hari ini hadir. kita sudah sampai di hari keberapa Ramadan ya Bapak Ibu ya? 12. Iya, hari ke-12. Lebaran Semoga sebentar lagi. ya sebentar lagi Lebaran ya. Kurang berapa hari lagi? 20 sekian. Oh enggak, 18 ya. 18 hari lagi. 18. Tidak terasa apakah sudah menyiapkan baju dulaknya, kue lebarannya. Nunggu THR Bu. Oke. Menunggu THR turun ya, semoga segera mencair. Oke, sebelum dimulai, mohon izin saya mungkin akan mengabsen terlebih dahulu dari setiap ranting ya Bapak Ibu. Mohon nanti bisa merespon. Untuk ranting satu, apakah sudah ada perwakilan yang masuk dalam ruang Zoom ini? Hadir. 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 Hadir, 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 hadir. Halo, ranting satu. Hadir, hadir, Hadir. 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 hadir, Oke, sudah banyak ya, Alhamdulillah. Ranting dua, Hadir. 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 Ranting tiga, Hadir. cuma satu ini ranting tiga, mana suaranya? hadir, hadir, hadir. Hadir. Alhamdulillah. Hadir, ranting Selanjutnya ya, tiga. ranting empat, Hadir. 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 Wah, semangat sekali nih ranting Hadir. empat ya. Ranting lima, Hadir. Hadir. hadir juga, Alhamdulillah. Ranting enam, Hadir, 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 hadir. wah, Hadir. masih Hadir. satu Hadir. suara ini. Oke, suara lainnya menyusul ya, ranting enam. Hadir. Alhamdulillah. Ranting tujuh, Hadir, hadir, hadir. hadir. Alhamdulillah ya, sekarang petugas hari ini dari ranting 7 yaitu gabungan dari SMP 3 pada Herang, 4 pada Herang, dan 5 pada Herang. Oke, sudah lengkap tentunya dari ranting 7. Ranting 8 Hadir. hadir. Ranting 8 apakah baru satu saja yang masuk? Hadir. Hadir, Alhamdulillah. Ranting 9, Hadir. Hadir. Alhamdulillah ya Bapak Ibu berarti sudah lengkap dari ranting 1 sampai ranting 7. Oke. Kita sambil menunggu lagi Sampai masih sembilan. ada baru 173 ya. Oke. Dari petugas juga sudah siap semua, Alhamdulillah. Mengingatkan Bapak Ibu nanti selama pelaksanaan Zoom, mohon untuk diusahakan agar selalu on cam, terus untuk di mute itu ya Bapak Ibu ya. Insya Allah dalam Ya, kisah subuh hari ini juga akan dihadiri oleh yang terhormat Bapak Kabid SMP Dikpora yaitu Bapak Supri SPD MPD. Ketika nanti kuota Zoom sudah penuh, Bapak Ibu bisa beralih ke YouTube PGRI Cabang Badaherang ya. Sudah bisa dimulai sepertinya ini ya, Pak Asep. Ya Bu, silahkan. Baik, namun sebelum mengucapkan salam, izinkanlah saya membaca pantun terlebih dahulu. Boleh ya Bapak Ibu ya? Cakep. Ya, belum Pak. Mau nanti direspon dengan ya. cakepnya. Tenang, tenang. Nanti juga pas lagi sholat tiba-tiba rasa sakit.
Oke, sekali lagi mohon untuk di-mute dan menyalakan kameranya. Izinkan saya berpantun dan mohon respon cakepnya ya Bapak Ibu ya. Melihat kakek nenek bernostalgia. Cakep. Cakep. Mereka begitu saling mencintai. Cakep. Selamat pagi hadirin yang berbahagia. Lagi. Cakep. Semoga sukses selalu menyertai. Amin. Amin ya Allah. Allah ya Robbal Amin. Ya Alamin. Rabbal Alamin. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam dimakan jerapah. Yang Cakep. menjawab salam rezekinya berlimpah. Amin. Sekali lagi ya. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, izinkanlah kami menyapa kepada yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran, Bapak Soleh Supriyadi SPD MPD. Yang kami hormati, Kabid SMP Disdikpora Kabupaten Pangandaran, Bapak Supri SPD MPD. Yang kami hormati, Ketua PGRI Cabang Padaherang, Bapak Aep Saipul Anwar SPD MPD beserta jajaran kepengurusannya. Yang kami hormati pengurus MKKS, pengurus K3S, pengurus AGIPAI, pengurus KKG, MGMP, IGTKI, Kecamatan Padaherang, seluruh Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, serta tenaga kependidikan sekecamatan Padaherang, juga tugas kisah subuh dari ranting 7 yang kami banggakan. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bikaulina alhamdulillahirabbil alamin karena atas berkah limpahan rahmatnya kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan iman, Islam dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang virtual ini bertatap maya dalam majelis yang mulia, majelis yang insya Allah penuh berkah, kisah subuh bersama orang soleh di tingkat Kecamatan Padaherang hari ini, Senin 2 Maret 2026. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Banawa Nabi Ana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bikaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kepada keluarganya, para sahabatnya, dan tabi'in-tabi'atnya. Juga semoga sampailah kepada kita umat yang senantiasa mengharap syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perkenankanlah saya Kalina Dewi dari SMP Negeri 5 Padaherang menyampaikan rangkaian acara yang akan berlangsung pada kisah subuh pagi ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga sambutan, acara yang keempat acara inti, dan terakhir kita akhiri dengan doa penutup. Mengawali kisah subuh hari ini, marilah kita bersama-sama membaca Ummul Kitab. Li ridhoillah wali syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير Semoga dengan bacaan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada majelis kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
sebelum memulai rangkaian acara kita pada pagi ini, marilah sejenak kita menundukkan hati untuk mendengarkan lantunan kalam ilahi yang akan ditilawahkan oleh Bapak Muhammad Asim SPD. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Mari kita bersolat untuk mahabbah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi Wasallam. ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sadaqallahul adzim wa sadaqallahu rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Semoga pahala senantiasa mengalir kepada pembaca serta yang mendengarkannya. Amin, amin, ya robbal alamin. Acara selanjutnya, sambutan dari Kabid SMP Disdikpora Kabupaten Pangandaran. Kepada yang terhormat Bapak Supri SPD MPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Habiban wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati, saya banggakan teman-teman pengurus PGRI, baik itu pengurus PGRI Kabupaten Pangandaran, pengurus PGRI cabang Kecamatan Padaherang juga beserta pengurus ranting di Kecamatan Padaherang. Yang saya hormati teman-teman kepala sekolah mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP, juga mungkin SMA, SMK yang hadir di kegiatan ini. Juga tentunya yang saya hormati, saya banggakan teman-teman guru se-Kecamatan Padaherang yang dalam hal ini hari ini hadir sekitar 266 teman-teman guru dan kepala sekolah. Yang pertama tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya teman-teman dari PGRI, mungkin teman PGRI cabang Padaherang, juga teman-teman KKG, MGMP, teman-teman Agepai yang sudah mendesain kegiatan ini khususnya di Kecamatan Padaherang, sehingga alhamdulillah hari ini kita sudah atau dapat melaksanakan kegiatan kajian secara virtual melalui Zoom meeting dan YouTube, ya, yang kita harapkan tentunya dari kegiatan ini bukan hanya mendengarkan ceramah atau tausiah dari para ustadz atau mungkin ustadzah. Juga yang paling penting adalah kita bisa mengimplementasikan, bisa menerapkan, ya, bisa mempraktekkan, ya, hal-hal baik tentunya, atau mungkin ajaran-ajaran yang tentunya nanti akan disampaikan oleh teman-teman ustadz, ustazah yang merupakan Bapak Ibu guru dari Kecamatan Padaherang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya banggakan, ya, tidak terasa kita sudah melewati hari 10 ya. Nah, ini biasanya hitungan 11 sampai dengan 20 ini adalah merupakan hari-hari yang cukup berat gitu ya. Dimana ketika di awal mungkin ya kita masih merasakan bulan puasa itu awal-awal ya. Awal puasa itu mungkin kita masih semangat ya. Sahurnya semangat gitu ya. Membaca Qur'annya semangat. Terus tadarus dan hal-hal lain terkait dengan kebaikan biasanya semangat di hari-hari awal nih. Hari-hari awal puasa. Nah, sekarang kita masuk ke mendekati pertengahan puasa. Nah, ini biasanya kita ya mungkin karena sudah 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 terbiasa. Nah, ini yang ditakutkan karena terbiasanya ya sehingga kita jadi santai gitu ya. Jadi sedikit lalai. Nah, ini tentunya yang harus kita
perhatikan yang harus kita kuatkan ya, karena ada sebuah keterangan ya, puasa itu dibagi menjadi tiga fase gitu ya. Mungkin fase awal dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10, fase kedua dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 20, dan fase akhir tanggal 21 sampai tanggal 29 atau tanggal 30 menjelang Lebaran. Nah, di fase awal dan fase akhir biasanya semangat gitu ya. Nah, ini justru di fase pertengahan, di fase apa namanya ya, tanggal-tanggal belas gitu ya, pertengahan ini biasanya kita agak kecolongan gitu ya. Nah, sehingga tentunya teman-teman semuanya mengingatkan saya secara pribadi kepada diri saya sendiri juga, mudah-mudahan juga teman-teman juga teringatkan ya, ini kita memasuki pertengahan Ramadan yang biasanya kita agak lalai gitu ya dalam segala hal. Itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman, ya kita masih dalam kegiatan pembelajaran bersama anak-anak. Ya, saya titip kepada teman-teman, khususnya teman-teman guru, semuanya saja ya, karena apa namanya ya, kegiatan pembelajaran itu mungkin kalau secara sepenuhnya juga anak-anak kita mungkin apa namanya ya, kasihan ya kalau mereka diberikan beban eh, pembelajaran yang cukup berat gitu ya. Nah, sehingga teman-teman bisa mengalihkan atau menambahkan ya muatan-muatan terkait dengan apa namanya ya, muatan-muatan karakter, muatan-muatan sikap gitu ya kepada anak-anak di apa namanya di bulan Ramadan ini. Nah, sehingga ya anak-anak setelah Ramadan tentunya atau mungkin pada saat Ramadan mereka diingatkan kembali ya terkait dengan hal-hal terkait dengan apa namanya ya, kegiatan-kegiatan yang tentunya lebih mengarah ke kegiatan-kegiatan beribadah dan yang lainnya. Saya agak sedikit miris teman-teman ya, tiap malam entah entah di daerah saya atau mungkin di daerah yang lain juga seperti ini ya fenomenanya mungkin gitu ya. Sekarang teh saya lihat anak-anak tarawehan di masjid itu jarang. Nah, ini kenapa ya gitu ya. Jadi saya lihat di setiap masjid di daerah ini yang biasanya tahun-tahun yang lalu itu anak-anak banyak banget ya. Anak-anak SD, terutama anak-anak SD mungkin dari kelas 5, kelas 6, SMP, kelas 7, 8, 9. Ini sekarang agak agak jarang nih. Ya memang kalau anak-anak yang kelas 1 ya sampai dengan kelas 5, kelas 4 kelihatannya memang cukup ada gitu ya. Cuma anak-anak yang mulai agak tanggung nih, kelas 5, 6, SMP kelas 7, 8, 9. Nah, ini saya lihat ya, fenomena di sebelah daerah saya itu kok sedikit berkurang gitu ya. Biasanya penuh itu dengan anak-anak. Nah, ini tentunya kita juga ingatkan ya kepada apa namanya ya, kepada terutama dari kita sendiri, mungkin kepada masyarakat lingkungan sekitar ya, agar apa namanya ya tetap memberikan pembiasaan-pembiasaan kepada anak terkait dengan kegiatan atau peribadahan di bulan Ramadan. Nah, itu saja mungkin teman-teman yang perlu sampaikan ya. Mohon maaf saya mungkin apa namanya menyampaikan hal ini. Yang mudah-mudahan ini menjadi kebaikan, menjadi peringatan bagi kita semuanya. Yang pertama mungkin hati-hati kita sekarang di fase pertengahan bulan Ramadan ya, jangan lengah semuanya ya. Dan yang kedua yang saya ingatkan, tolong Bapak Ibu guru yang ada di sekitar masyarakat, yang ada siswanya atau yang tetangganya yang merupakan siswa kita atau yang lain, pokoknya mah anak-anak kita aja, diingatkan agar anak-anak kita mengikuti kegiatan hal-hal baik di di bulan Ramadan ini. Ikut sholat berjamaah, mungkin ikut sholat tarawih berjamaah, atau mungkin sholat subuh berjamaah. Itu saja mungkin yang perlu disampaikan, teman-teman. Mungkin maaf saya tidak bisa mengikuti kegiatan secara penuh karena saya hari ini ada kegiatan rapat koordinasi di Jakarta. Jadi mungkin saya hanya mengikuti kegiatan sampai di fase pembukaan saja.
Dan selanjutnya kami persilakan kepada membawa acara kepada teman-teman untuk melanjutkan kegiatan ini. Itu saja yang perlu disampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bila itu budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutan yang telah diberikan. Semoga dengan program Kisah Subuh ini dapat menjadi jalan kita agar istiqomah dan tentunya membawa kebermanfaatan bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kini tibalah kita pada acara inti, yakni tausiah dengan tema menjaga hati dari penyakit hasad di era media sosial yang akan disampaikan oleh Ustazah Astri Andriani, SPDI MPD. Untuk itu, marilah kita simak dengan dengarkan dengan secara seksama. Kepada Ustazah Astri Andriani, SPDI MPD, dengan segala hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita semua dapat mengikuti kegiatan pada hari ini. Sholawat beserta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana ya Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pangandaran, yang saya hormati Bapak Kabid SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Pangandaran, yang saya hormati Bapak Ketua PGRI Cabang Kecamatan Padaherang beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua AGPAI Kecamatan Padaherang beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah Sekecamatan Padaherang, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Sekecamatan Padaherang, dan juga yang saya hormati para pengurus Kisah Subuh di tingkat Kecamatan Padaherang. Sebelumnya saya mau nyapa dulu, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah masih semangat puasa ya. Apalagi sebentar lagi mau lebaran, anggap saja mau lebaran ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum masuk ke inti materi, mari kita sejenak dulu menarik napas dalam-dalam, kemudian mensyukuri udara yang masih kita hirup hari ini, dan mensyukuri juga nikmat iman yang membawa kita berkumpul dalam acara ini, yaitu acara Kisah Subuh bersama orang soleh pada bulan Ramadan ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ramadan sering kita lalui setiap tahun ya. Alhamdulillah. Dan juga Ramadan itu merupakan madrasah atau sekolah untuk kita semua, di mana di sini kita belajar menahan lapar dan juga dahaga, sudah pasti. Kemudian menahan emosi. Akan tetapi, mari kita jujur pada diri sendiri ya Bapak Ibu, di era digitalisasi ini, yang terutama di era media sosial, menahan lapar dan haus mungkin jauh lebih mudah daripada menahan jari-jari kita untuk tidak berhenti scrolling media sosial. Dan jauh lebih mudah juga daripada menahan hati untuk tidak membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu MC, yaitu tentang penyakit hati ya. Ini termasuknya penyakit hati, yaitu musuh tersembunyi yang bisa menghanguskan pahala kita dalam sekejap, yaitu hasad, apalagi di era media sosial. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apakah hasad itu? Menurut para ulama mendefinisikan bahwa kerahasiaan hati. Hasad merupakan kerahasiaan hati yang tidak senang atas nikmat yang diterima oleh orang lain dan keinginan agar nikmat itu hilang dari orang lain ya. Nuzubillah min dzalik. Intinya tidak suka kalau orang lain lebih bahagia daripada kita.
Nah, kalau zaman dahulu, sebelum eranya media sosial seperti zaman sekarang, mungkin hasad ini terjadi antar tetangga saja, ya. Melihat jemurannya baru, motornya baru, sepedanya baru, itu yang nampak-nampak di mata saja. Akan tetapi sekarang, hasad tidak lagi mengenai antar tetangga atau batas pagar rumah kita. Tentunya sudah mencakup daerah mana saja melalui media sosial. Misalnya nih, ini kan puasa ya, Ibu Bapak. Misalnya kita sedang duduk di meja makan dengan hidangan berbuka yang sederhana, takjilnya cukup kolak saja ya. Kolak pisang atau kolak sampe atau apapun itu jenisnya. Lalu kita sambil menunggu berbuka, biasanya ngapain? Ya sudah pasti membuka sosial media. Contohnya saja Instagram. Kemudian kita melihat postingan teman kita. Kita melihat teman SMA kita misalnya sedang berbuka di hotel berbintang 5. Wow ya, seketika rasa syukur atas kolak di depan mata itu menguap, berganti dengan rasa sesak di hati, rasa kurang, dan pertanyaan, kenapa hidup saya begini-begini saja? Nah, kemudian ini yang disebut dengan social comparison. Jadi yang berujung pada hasad. Media sosial memaksa kita melihat puncak gunung es, keberhasilan orang lain tanpa pernah diperlihatkan badai yang mereka lalui di bawahnya. Social comparison ini adalah kebiasaan manusia membandingkan diri dengan orang lain untuk menilai dirinya sendiri. Sudah pasti semuanya juga mengalami yang namanya social comparison ini. Secara alami, manusia sering bertanya dalam hati, pasti Bapak Ibu pernah nih mengalami, kenapa dia lebih pintar daripada saya? Kenapa hidupnya kok lebih bahagia ya? Dan kenapa saya tidak seperti dia? Seperti ada kata pepatah, rumput tetangga selalu terlihat lebih hijau daripada rumput yang kita miliki. Membandingkan diri sebenarnya normal-normal saja, akan tetapi menjadi berbahaya ketika dilakukan terus-menerus tanpa pengelolaan hati, ya. Terus saja dibanding-bandingkan tanpa kita melihat diri kita sendiri. Mengapa sosial media memperkuat social comparison? Media sosial menampilkan versi terbaik kehidupan seseorang, bukan kehidupan yang sebenarnya, ya. Jadi analogi yang mudah saja begini, kita hanya melihat puncak gunung esnya, tetapi tidak melihat bagian besar yang tersembunyi di bawah lautnya. Yang kita nampak itu yang bagus-bagus saja ya, yang terlihat seperti ada penilaian yang bagus, kemudian lihat orang lain liburannya menyenangkan, kemudian apalagi ada prestasi yang sangat gemilang, penampilan seseorang yang menarik gitu ya. Dan juga lihat di status orang, orang pada bahagia semua begitu ya dengan postingan yang mereka tampilkan. Akan tetapi yang tidak terlihat oleh diri kita apa? Kegagalan seseorang itu, tangisannya, latihan panjang dan prosesnya, masalah-masalah keluarga dan juga lelah dan perjuangannya. Akibatnya, otak kita membuat kesimpulan keliru. Hidup orang lain ternyata selalu lebih baik daripada hidup kita sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Saya beranggapan bahwa media sosial atau dunia maya merupakan dunia tipu-tipu. Lah, kenapa? Ya karena yang namanya sesuatu yang di-up itu terkadang tidak sesuai dengan kenyataan. Memang di sosial media semuanya terlihat bagus, bahagia, serasi, mantap gitu ya. Kita tidak tahu di belakangnya seperti apa. Makanya kita hidup jangan selalu di media sosial ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 32, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'an. Sadaqallahul azim. Yang artinya di mana? Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian, kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Quran surah An-Nisa ayat 32. Jadi Allah menggunakan kata la tatamannau, yang artinya janganlah berangan-angan atau menginginkan milik orang lain. Mengapa? Karena setiap bagian rezeki sudah diukur dengan presisi oleh Allah. Saat kita hasad secara tidak langsung, kita sedang mengoreksi keputusan Allah. Kita seolah berkata, ya Allah, engkau salah memberi dia rezeki. Seharusnya rezeki itu untuk saya. Nauzubillahi min dzalik. Rasulullah juga bersabda perihal hasad.
Waspadalah kalian terhadap hasad, karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Di sini juga saya akan sampaikan ada kisah sahabat Rasul ya. Kisah seorang sahabat yang dijamin surga karena hatinya bersih. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bersama para sahabat. Beliau berkata, sebentar lagi akan datang kepada kalian seorang laki-laki penghuni surga. Para sahabat pun penasaran. Tidak lama kemudian, datanglah seorang sahabat Ansor yang tampak biasa-biasa saja. Ia tidak dikenal sebagai orang yang paling banyak sholat malam ataupun puasa sunnahnya. Keesokan harinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali mengatakan hal yang sama. Dan orang yang datang tetap sahabat itu. Hari ketiga pun terjadi hal yang sama. Salah satu sahabat, yaitu Abdullah bin Amr bin As, merasa ingin mengetahui, kepo gitu ya. Penasaran, amalan apa sih yang membuat orang tersebut dijamin surganya? Ia kemudian meminta izin tinggal di rumah sahabat Ansor itu selama beberapa hari untuk mengamati ibadahnya. Jadi melakukan observasi ceritanya ini ya, karena saking penasarannya. Apa yang dilihat oleh Abdullah bin Amr selama tinggal bersama, ternyata sahabat Ansor itu ia tidak melihat ibadah yang luar biasa. Tidak banyak sholat malam, tidak sering puasa sunnah juga, be aja gitu ya. Akhirnya Abdullah bertanya kepada sahabat Ansor itu, amalan apa sih yang membuatmu sampai disebut oleh Rasulullah sebagai penghuni surga? Sahabat tersebut menjawab dengan jujur, aku tidak memiliki amalan istimewa, hanya saja setiap malam sebelum aku tidur membersihkan hatiku dari kebencian, kedengkian, dan hasad kepada siapapun dari kaum muslimin. Nah, mendengar itu Abdullah bin Amr berkata, ini nih, inilah amalan yang sulit dilakukan oleh manusia. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, sudahkah kita melakukan yang dilakukan oleh sahabat Ansor ini? Sebelum tidur, biasanya kita ngapain ya? Tentunya selain kita berdoa, merenung atas kegiatan hari ini, kita juga harusnya melepaskan, lebih mengikhlaskan tentang apa yang ada di hati kita dari rasa benci dan iri. Nah, oleh sebab itu, mari kita sama-sama melakukannya mulai sekarang. Atau misalnya biasanya ngapain ya sebelum bobo tuh scroll TikTok atau apa gitu ya. Apalagi sekarang sudah mengwar-war baju lebaran nih. Biasanya ibu-ibu suka sibuk gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, coba bayangkan, ini mah bayangkan saja ya. Bayangkan Bapak Ibu, kita sudah bangun jam 3 pagi untuk sahur ya. Menahan haus di bawah terik matahari, menahan sabar menghadapi anak-anak di sekolah, kemudian menahan kantuk saat tarawih. Semua kayu pahala itu terkumpul, lalu hanya karena 1 menit melihat postingan orang lain, dan hati kita merasa dengki, kita menyalakan api yang membakar semua tumpukan pahala itu hingga menjadi abu. Apakah kita rela lelah kita sia-sia? Tentunya tidak ya. Makanya hati-hati, Bapak Ibu, lebih kita mengingatkan kepada diri kita sendiri, sedikit saja ada rasa hasad, maka sia-sia pahala kita. Lalu ada juga nih dampak hasad bagi orang dewasa ya, lebihnya seperti kepada kita-kita Bapak Ibu semua, lebih ke ini ya, apa sih yang diirikannya? Tentunya hasad ini bukan soal main-main lagi ya. Iri pada jabatan teman kita, iri melihat teman kita jauh lebih sukses, iri juga melihat teman kita sudah banyak aset, kita masih bebe saja gitu ya. Tapi di sini ada dampaknya Bapak Ibu. Ada nggak? Ada. Secara psikologis, hasad menyebabkan stres kronis dan ketidakpuasan hidup. Wah, nauzubillah min dzalik. Stres sampai kronis itu sangat berbahaya sekali ya. Apalagi ketidakpuasan pada hidup diri kita ini juga sangat berbahaya. Menandakan apa yang kita miliki tidak pernah merasa cukup. Karena ingin mendandingi orang lain. Nggak boleh ada orang lain yang di atas kita. Nauzubillah min dzalik. Secara fisik, hati yang panas karena hasad memicu tekanan darah tinggi. Wah, ini juga sangat berbahaya ya ibu-ibu, bapak-bapak, untuk kesehatan. Dan juga gangguan tidur. Ini tidak bisa tidur, aduh tetangga baru beli TV gitu ya. Saya juga tidak bisa tidur, tetangga baru beli mobil. Langsung kepikiran. Dan itu mengganggu kesehatan kita. Ya harusnya ketika ada orang lain bercerita tentang pencapaiannya, kita harus beranggapan ini, alhamdulillah,
ikut senang. Semoga saya juga nurut ini, amin begitu ya. Sementara secara spiritual hasad mematikan kekhusyukan kita dalam beribadah. Orang yang hasad tidak akan pernah merasa kenyang meskipun dunia di dalam genggamannya. Maka kita pun menjadi tidak bisa qanaah. Apa itu qanaah? Yaitu menerima apa adanya apa yang kita miliki. Alhamdulillah hari ini makannya dengan rendang, alhamdulillah ya. Syukuri aja yang kita miliki, alhamdulillah makannya dengan daging ayam, orang lain belum tentu. Kemudian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana cara kita keluar dari lingkaran hasad ini? Mari kita manfaatkan momentum Ramadan ini dengan 3 hal praktis saja. Pertama, gunakan rumus barokallah. Setiap kali jempol kita melihat sesuatu yang indah, kita scroll-scroll, ada orang lain nih di media sosial, segera lawan rasa iri dengan doa, ucapkan, Masya Allah, barakallah. Ya, semoga Allah memberkahimu. Jika kita mendoakan kebaikan bagi orang lain, malaikat akan berkata di dekat telinga kita, dan bagaimana juga hal yang sama. Subhanallah ya. Puasa media sosial, digital fasting ya. Jadi kali-kali jangan terlalu sering buka media sosial kita. Berapa akun media sosial yang Bapak Ibu miliki? TikTok, Instagram, Twitter, apalagi Thread ya, banyak sekali, dan juga Facebook. Semua media sosial itu isinya tentang postingan-postingan, walaupun memang ada juga yang postingan bermanfaat ya, tapi tetap saja postingan dari rekan-rekan kerja kita, teman-teman kita yang lain, itu bakal muncul, dan itu menyebabkan sedikit-sedikit hasad itu ada di dalam hati kita. Kalaupun puasa, makan ada waktunya ya. Mari puasa juga sedikit demi sedikit dalam bersosial media. Gunakan waktu setelah subuh atau sebelum berbuka untuk membaca Al-Quran. Bukan melihat updatein orang lain. Kurangi juga konten yang hanya memicu rasa rendah diri. Begitu ya. Kemudian menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan bukan hanya dari syahwat, tapi juga dari kemewahan yang memancing iri. Jika mengikuti akun tertentu membuat kita bersyukur, maka unfollow adalah tindakan ibadah untuk menjaga kewarasan hati. Kalaupun teman kita sering posting di WA, nih bagus-bagus semua nih, aduh sedikit-sedikit ini kita mulai iri ya. Kita hapus aja nomornya boleh, atau kita sembunyikan saja statusnya demi menjaga kewarasan hati ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita ingat satu kaidah indah, bahagia tidak harus memiliki apa yang dimiliki orang lain. Bahagia adalah saat kita mampu mensyukuri apa yang telah Allah titipkan pada kita saat ini. Hasad melelahkan, syukur menenangkan. Bandingkan dirimu dengan dirimu kemarin, bukan dengan orang lain. Hati bersih lebih berharga daripada hidup yang terlihat sempurna. Kebaikan orang lain bukan ancaman bagi kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ramadan adalah waktu untuk pulang kepada Allah. Jangan biarkan layar sosial media menjauhkan kita dari ketenangan hati. Mari kita bersihkan hati, sucikan jiwa agar saat Idul Fitri nanti kita benar-benar kembali ke fitrah. Hati yang bersih, tenang, dan penuh rasa syukur. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum saya menutup ceramah hari ini, mari kita sejenak kita menundukkan hati. Bukan hanya menundukkan kepala, karena sesungguhnya yang paling sering lelah bukanlah tubuh kita, tetapi hati kita. Seringkali kita merasa gelisah bukan karena hidup kita kurang nikmat, tetapi karena mata kita terlalu sering melihat kehidupan orang lain. Kita melihat kebahagiaan mereka, keberhasilan mereka, kemudahan mereka. Namun kita tidak pernah melihat air mata, doa panjang dan perjuangan yang mereka sembunyikan dari dunia sosial. Dan tanpa kita sadari, disitulah hasad perlahan tumbuh diam, tidak terlihat, tetapi mengeraskan hati dan menghilangkan rasa syukur. Padahal Allah tidak pernah salah memberi. Tidak ada rezeki yang tertukar, tidak ada kebahagiaan yang terlambat, dan tidak ada usaha yang sia-sia di sisinya. Mungkin hari ini kita belum berada di tempat yang kita inginkan, tetapi bisa jadi Allah sedang menjaga hati kita agar tetap dekat dengannya. Maka pagi ini mari kita belajar melepaskan iri, melepaskan perbandingan, dan melepaskan kegelisahan yang selama ini kita diam-diam miliki. Maafkan orang yang pernah membuat kita tidak nyaman, doakan kebaikan bagi mereka yang lebih dahulu berhasil, dan mintalah kepada Allah satu hal yang paling berharga, hati yang bersih. Karena pada akhirnya yang akan kita bawa pulang bukanlah harta, bukanlah pujian, bukanlah pula keberhasilan dunia, tetapi hati yang tenang saat bertemu dengan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah membersihkan hati kita dari hasad, menggantinya dengan syukur, dan menjadikan hati kita sebening air yang menenangkan.
Amin ya robbal alamin. Semoga Allah senantiasa menjaga hati kita dari penyakit hasad, memberikan kita sifat qanaah dan menerima seluruh amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Bantu sedikit lah gitu ya. Cukup. Belum ya. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang Ramadan tahun depan kita berjumpa lagi. Terima kasih. Amin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batu. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah atas ilmu dan nasihat yang diberikan. Semoga apa yang telah kita dengarkan bersama dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, menjauhi penyakit hasad dan menggantinya dengan qanaah, mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan. Maka kalau tadi Ibu Ustazah berpantun, saya juga mau berpantun. Pergi ke pasar membeli minyak. Yang jual namanya Pak Mamat. Semoga yang telah menyimak mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampailah kita pada penghujung acara di pagi hari ini. Untuk itu, marilah kita bersama-sama menundukkan hati, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh Bapak Fatoni Rosyid SPDI. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa semoga ibadah di bulan suci Ramadan selalu mendapat berkah dunia akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa nurina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyidil awwal wa sayyidil ajmain hamdan syakirin hamdan majidah. Ya Rabbana laqad kama yanbaghi wa salatan tunjina biha min jami' ahwali wal afat wa taqdilana biha jami' hajat kubalina wa fi hayati wa badal mamat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifa wa nuril absari wa jihayatil rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Allahumma nas'aluka salamatan fi din wa afiyatan fi jasad wa jadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan wa maghfiratan badal maut. Allahumma habin alaina bi syafati maut wa najata minan nar wal afan dari sab. Rabbana la tuji qulubana ba'da idana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil kitab al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillahirrahmanirrahim, telah selesailah seluruh rangkaian acara pada hari ini. Marilah kita bersama-sama tutup kisah subuh di pagi ini dengan membaca doa kafaratul majlis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila terdapat perkataan maupun perilaku yang kurang berkenan. Pergi ke Cikini jalan kaki. Jalannya sangat cepat sekali. Saya Karlina Dewi selaku MC, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang luar biasa untuk tim Ranting 7 Bapak Ibu, terima kasih luar biasa dari Ranting 7 PGRI Cabang Padaherang. Seperti biasa Bapak Ibu, tak lengkap apabila rasanya di akhir kegiatan kita tidak mengambil dokumentasi. Kepada Bapak Yudis dipersilahkan untuk mengambil gambar. Seperti biasa di gaya pertama Pangandaran melesat. Pak Yudis sudah standby? Siap, sebentar Bapak Ibu ditunggu dulu. Pak Yudis, tes.
Cek Pak Yudis. Halo. Bapak duduk. Oke, siap. Ada. Siap. Siap Pak Yudis. Gaya pertama. Melesat. 1, 2. Siap. Gaya kedua. Love. Palim keren tak Palim. Poek. Gaya ketiga pada Herang Mencrang. Siap. Aman Pak Ya, Yudis? aman Pak duduk. Oke, terima kasih Pak Assalamualaikum. Yudis atas dokumentasi yang sudah diambil. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami dari kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas partisipasinya di pagi hari ini. Nantikan episode selanjutnya yaitu episode 8 nanti bersama Ranting 8 besok di hari Selasa pukul 5 pagi. Terima kasih, selamat menjalankan aktivitas. Semoga puasa hari ini lancar. Hati-hati di jalan untuk yang akan berangkat sekolah sekarang. Kami ucapkan billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Ketua PGRI Cabang Padang yang sudah hadir. Wah, ini Ibu Cetin dari GTKI juga sudah hadir. Terima kasih Ibu. Izin Bapak Ibu, mungkin dalam hitungan 3 detik ke depan saya end call untuk pertemuan kita pagi hari ini. Ya, sampai bertemu besok. 1, 2, 3.